Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi dengan saya Badrul Kamar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Muhammadiyah 3 Arjasa, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus di mana calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang diperoleh selama mempelajari modul 2 dalam berbagai media. Dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidikan di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Inti coaching yang harus dimiliki coach diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pasca observasi atau tindak lanjut. Perasaan saya sebelum mempelajari modul ini, pertama saya merasa penasaran. Terus yang kedua, saya lebih tertarik untuk mendalami materi atau proses coaching dengan alur cerita. Dan yang ketiga, saya memiliki perasaan yang optimis di mana saya harus bisa dan pasti bisa mempraktekkan dan mempelajari modul 2.3 ini, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Saya merasa mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur cerita dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach maupun sebagai observer atau pengamat. Yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi atau permasalahan pada diri coach sehingga dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan kemampuan mempraktekkan proses coaching menggunakan alur cerita, baik sebagai coach maupun coach dan pengamat. Saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan
sebagai bagian dari penilaian saja. Namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas, tapi harus ada perencanaan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dalam perencanaan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pada saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran, harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, juga coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak. Tantangan terberat saya adalah bagaimana menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepada sekolah, pada guru. Harusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru, agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas. Namun, kegiatan supervisi itu hanya sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas tanpa adanya kegiatan observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru. Untuk kedepannya, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam membimbing akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk mewujudkan suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching pun
seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujudnya kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh kepada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal, dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikian pemaparan video kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia.